menduduki posisi strategis di pemerintahan. Nama Bahlil Lahadalia dan sejumlah kader Golkar lainnya pun kini berpeluang untuk duduk di pucuk pimpinan Partai Beringin ini. Rumor mengenai nama Bahlil Lahadalia untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar setelah ditinggal Airlangga Hartarto kian berembus kencang. Pengurus DPP Partai Golkar bahkan mengamini banyaknya aspirasi di internal partai yang menginginkan Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar. Kan dalam Munas ini nanti kita akan ada Rapimnas, lanjut Munas, ada kepanitiaan, kita akan melihat bagaimana pastinya untuk Munas kan ada namanya proses pendaftaran caketum. Nanti ya kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum, nantinya calon tunggal atau tidak. Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bambang. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan pun menilai mengerucutnya nama Bahlil untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hal yang bagus-bagus saja. Tapi soal Pak Bahlil yang digadang jadi Ketua Umum Golkar sekarang? Ya bagus-bagus saja, itu kan haknya Munas. Ya. Munas berarti masih Desember? Kan Munas sudah diumumkan tanggal 10 ya. Alasan dipercepat gimana Pak Munas ya? Tanya aja. Munas. Jabatan Ketua Umum Partai Golkar selama ini kerap dipegang oleh tokoh yang juga menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pengamat politik Henry Satrio mengatakan terdapat 3 nama yang paling berpeluang menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, Bambang Susatyo, dan Agus Gumiwang. Bila kita bicara tentang Golkar, maka kita juga bicara tentang bagaimana organisasi ini atau partai politik ini dekat dengan kekuasaan. Maka bila saat ini pertanyaan besarnya siapa yang akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum nantinya, ya kriteria tadi yang saya sebutkan dekat dengan pemerintah itu bisa menjadi pertimbangan utama cara menilainya. Jadi ya kita lihat aja siapa kira-kira kader Golkar ya yang berpotensi dan sesuai dengan ADART saat ini berada dalam lingkaran kekuasaan atau dekat dengan pemerintah yang bisa kemudian digadang-gadang. Maka nama Bahlil Lahadalia, kemudian nama Bambang Susatyo itu adalah yang beberapa nama yang patut dipertimbangkan, termasuk nama Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengatakan akan bertemu dengan Agus Gumiwang serta Bahlil Lahadalia untuk membicarakan bursa Ketua Umum Partai Golkar. Bambang Susatyo menyebut dari awal mereka bertiga bersepakat untuk maju dalam bursa pemilihan orang nomor 1 di Partai Golkar. Pak, gimana Pak? Akan maju? Nanti kita lagi berproses ya. Kita akan ada pembicaraan karena kita ingin semua berjalan smooth. Nanti saya akan melakukan pembicaraan dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil, ya. Karena dari awal kita sepakat bertiga ini sama-sama maju dan nanti kita akan bicarakan kemudian. Ya, terima kasih ya. Guncangan yang dialami Golkar pasca pengunduran diri Airlangga mempertebal pola pergantian kepemimpinan di pucuk Partai Beringin yang selalu berubah dalam situasi tidak wajar. Airlangga misalnya, ia menjadi Ketua Umum Golkar pada 2017 karena Ketua Umum Golkar sebelumnya, yakni Setia Novanto, tersangkut kasus hukum. Setia Novanto pun demikian. Ia menjadi Ketua Umum Golkar, buah dari Munaslup, buntut konflik Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Pun demikian dengan Akbar Tanjung yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslup pada tahun 1998. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.